bersama Z-Box TV. Semoga perjumpaan kita kali ini makin membawa kebahagiaan. Oke, kita mulai saja alur ceritanya. Sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah bernama Tobias dan seorang putrinya bernama Nora sedang melakukan pendakian di sebuah pegunungan. Sesampainya di puncak pegunungan, Tobias mengatakan pada putrinya jika puncak gunung di depan mereka mempunyai suatu legenda tentang makhluk bernama troll. Tobias kemudian meminta kepada Nora untuk melihat dengan seksama menggunakan mata hatinya. Tiba-tiba setelah benar-benar fokus melihat ke arah puncak itu, Nora seperti mengalami sebuah delusi. Nora melihat puncak gunung itu seperti berbentuk wajah. Terakhir Tobias mengatakan pada Nora, jika ingin meyakini sesuatu ia harus melihatnya. 20 tahun kemudian di pesisir pantai Atlantik, barat laut Norwegia, Nora tumbuh dewasa dan menjadi ahli paleontologi di sebuah universitas. Paleontologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang tulang belulang ataupun fosil. Saat ini universitas tengah mendanai proyek yang dilakukan Nora bersama Sekert. Setelah mendapat telepon dari universitas, Sekert lalu mendekati Nora. Sekert menyampaikan pada Nora keputusan universitas yang akan menghentikan proyek mereka dengan alasan sudah tak ada dana lagi. Nora ajarkan oleh ayahnya untuk tak pantang menyerah jika ingin meraih sesuatu. Makanya ia bersikeras akan meneruskan proyek itu dengan atau tanpa izin universitas. Nora akan membiayai proyek itu tanpa dana dari universitas. Mendadak skop yang dipakai Nora untuk menggali menyentuh sesuatu. Setelah diperiksa ternyata itu adalah sebuah fosil raksasa. Dari sini Nora menjadi kian semangat meneruskan proyek itu. Beralih ke pegunungan Dovre, di mana pemerintah saat ini tengah mengembangkan jalur kereta baru di sana. Beberapa aktivis terlihat sedang melakukan protes akan proyek pembangunan itu. Mereka tak ingin pembangunan itu berakibat rusaknya lingkungan sekitarnya. Para pekerja terlihat sedang melakukan memasang peledak untuk membuat jalur tembus ke balik bukit. Setelah peledak semua terpasang, seorang pemimpin proyek menekan alat detektornya. Tak lama kemudian terdengar suara sebuah ledakan yang dahsyat. Ledakan itu disusul ledakan berikutnya di sekitar tempatku yang membuat semua orang lari berhamburan. Mereka sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Sementara itu di markas Pusat Komando Operasional Angkatan Bersenjata Norwegia terlihat sedikit sibuk. Beberapa petugas melaporkan adanya aktivitas seismik di pegunungan Dovre. Kemudian kantor pusat memerintahkan mengirim pesawat untuk memantau keadaan di sana. Tak lama berselang pesawat itu segera meluncur ke pegunungan Dovre. Seorang jenderal bernama Lundre memasuki ruang operasional untuk meminta laporan dari para stafnya. Kemudian Skin berpindah ke kediaman Perdana Menteri Morbek. Andreas adalah asisten Perdana Menteri yang mencatat semua agenda Morbek. Andreas mengatakan pada Morbek jika jadwal penting hari ini adalah bertemu dengan Menteri Pertahanan Fred. Dalam perjalanan di dalam sebuah mobil, Fred menghubungi Morbek. Ia menunjukkan rekaman video kejadian hari ini di pegunungan Dovre. Video itu dikirim dari pilot pesawat yang sedang memantau keadaan dari atas. Beberapa kerusakan terlihat di sekitar pegunungan. Di dekat tempat itu juga ditemukan sebuah cekungan tanah berbentuk jejak kaki. Perdana Menteri kemudian memerintahkan pada Andreas untuk dicarikan tenaga ahli guna menyelidiki peristiwa itu. Kembali pada Nora yang sedang merayakan keberhasilan penemuannya. Teman-teman Nora memintanya agar memberikan sambutan atas usaha keras mereka selama ini. Mereka menganggap penemuan awal ini patut untuk dirayakan. Baru saja Nora memberikan sambutan, sebuah pesawat militer terdengar menuju ke arah mereka. Nora sejenak menghentikan sambutannya. Ia lalu bergegas untuk menyambut kedatangan para awak pesawat pemerintah itu. Setibanya di depan Nora, seorang petugas militer meminta Nora untuk bersedia ikut dengannya. Nora akhirnya dibawa ke tempat kantor militer yang sedang menjalankan operasionalnya. Di sana ia langsung disambut oleh Andreas. Sambil berbincang mengenai misi khusus hari ini, Andreas membawa Nora ke sebuah ruang rapat. Di sana ternyata telah berkumpul pejabat-pejabat penting negara. Perlahan Nora mendekati tempat duduk yang telah disediakan untuknya. Kemudian Andreas mengenalkan Nora kepada anggota rapat sebagai ahli paleontologi. Lundre kemudian melanjutkan agenda rapat mereka. Lundre menjelaskan jika saat ini kejadian di pegunungan Dovre hanya ditemukan karas. Karas adalah peristiwa amblasnya tabah ke dalam bumi dan meninggalkan sebuah lubang. Tapi Nora punya pendapat lain mengenai karas itu. Nora melihat karas itu adalah sebuah cekungan yang dihasilkan oleh sebuah jejak kaki. Lalu seorang profesor di dekat Nora duduk bertanya, jejak kaki apa yang ditinggalkan oleh makhluk sebesar itu? Tiba-tiba Sigrid,
seorang wanita ahli IT di kantor itu datang dan menunjukkan rekaman amatir yang diperolehnya dari warga sipil. Dari rekaman itulah, Nora mencoba menunjukkan sesosok makhluk di balik ledakan di pegunungan Dovre. Beralih ke suatu daerah bernama Lesja di Gudbendalen. Sebuah keluarga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tak punya anak, namun keluarga itu ditemani anjing peliharaan mereka yang bernama Solo. Sejak pagi Solo selalu menggonggong seolah mengisyaratkan akan terjadi sesuatu di tempat itu. Hingga akhirnya keluarga itu menyadari ada sebuah gempa mengguncang tempat itu. Si pria lalu menyuruh istrinya segera masuk ke ruang bawah tanah. Di dalam kegelapan ruangan itu, mereka mendengar suara kerusakan dan seperti suara raungan. Setelah dirasa gempa itu berlalu, mereka pun memutuskan untuk keluar dari tempat perlindungan. Tak disangka rumah mereka saat ini sudah hancur berantakan. Di dalam rapat, Nora bersikeras jika di balik ledakan itu ada sesosok makhluk. Hal itu tentu saja menuai protes dari para peserta rapat. Nora memperkirakan jika makhluk itu tingginya sekitar 40-50 meter. Karena banyak perdebatan terjadi, akhirnya Nora menyanggupi melakukan penelitian masalah ini. Andreas menghampiri Nora di luar ruang rapat. Ia lalu mengajak Nora untuk ikut bersamanya ke Lesja. Baru saja Andreas mendapatkan laporan kejadian di tempat itu. Mereka saat ini sudah ada di sebuah helikopter dan tengah menuju ke sana. Di dalam helikopter itu, Andreas mencoba untuk akrab dengan Nora. Nora sedikit terbuka dan mulai menceritakan ayahnya yang seorang ahli dialek dan folklore. Ia dibesarkan oleh ayahnya dengan beberapa cerita dan dongeng. Sedang ia sudah ditinggalkan ibunya saat Nora berusia 10 tahun. Pesan terakhir yang diingat Nora saat itu adalah ia harus yakin dengan apa yang dilihatnya. Andreas pun mencoba untuk terbuka dan mulai menceritakan kisah hidupnya. Tapi saat itu perhatian Nora benar-benar fokus dengan apa yang dilihatnya. Perhatian Nora saat ini terpusat pada kerusakan akibat adanya gempa di tempat itu. Ia lalu melihat jejak kaki besar seperti yang ia lihat di rekaman-rekaman sebelumnya. Tak lama kemudian pilot mendaratkan helikopternya ke tempat itu. Seorang tentara berpangkat kapten bernama Chris segera menyambut kedatangan mereka. Chris lalu menceritakan jika di tempat itu dilewati sesuatu yang besar dan jejaknya berakhir mengarah ke lembah. Chris juga menjelaskan setelah melewati 20 km ke selatan desa, sesuatu itu berhenti di sana. Kemudian Chris mengajak mereka untuk menemui saksi kunci peristiwa itu. Dari keterangan kedua saksi mata, seolah Nora tak mendapatkan informasi yang penting. Mereka saat itu berada di ruang yang gelap nyaris tak melihat peristiwa itu berlangsung. Tapi menurut sang istri, ia merasakan ada awan langit hitam seperti bayangan gunung yang menimpa tempat mereka. Sebelumnya saksi itu juga mendengar seperti suara raungan. Hal itu membuat mereka sedikit ketakutan. Nora lalu keluar dan mencoba untuk memeriksa keadaan sekitar. Di sana nampak beberapa kerusakan terjadi di tempat itu. Mendadak Nora seperti mencium sesuatu aroma yang kuat. Andreas mengatakan jika aroma kuat itu disebut dengan hipernatural. Nora berjalan mundur mengikuti aroma itu. Saat ia kehilangan keseimbangan, ia menemukan sebuah jejak kaki yang sangat besar. Setelah Nora memeriksanya, ia tak menemukan sesuatu yang penting, hanya batu dan tanah biasa. Nora lalu meminta pada Chris untuk membawanya ke selatan di mana jejak kaki itu berakhir. Dari atas helikopter, Nora hanya melihat pegunungan yang terhampar terdiri dari dataran tanah yang berbatu. Tak lama kemudian Nora meminta untuk mendatangi tempat ayahnya. Nora tiba di sebuah rumah terpencil jauh dari keramaian di sekitarnya. Tiba-tiba Tobias muncul dari dalam rumah sambil mengacungkan senjata ke arah mereka. Nora mencoba menenangkan ayahnya kala itu. Tobias menyangka mereka dari dinas sosial yang mau memindahkan dirinya. Setelah tahu yang datang putrinya, Tobias menjadi tenang. Ketegaran kembali muncul saat Chris bertemu Tobias. Nora akhirnya berhasil menenangkan mereka semua. Kemudian Nora meminta pada ayahnya untuk mempersilahkan teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Tobias menceritakan foto tentang pembangunan terowongan dari Northland ke Boda. Proyek itu dihentikan karena ada sesuatu yang keluar dari pegunungan. Sampai sekarang hal itu menjadi sebuah proyek rahasia negara. Nora lalu menceritakan pada ayahnya jika hari ini ada sesuatu yang keluar dari pegunungan. Lalu Nora menunjukkan rekaman kejadian di pegunungan Dovre. Melihat rekaman itu, Tobias lalu menceritakan legenda sebuah makhluk yang bernama troll. Tobias menjelaskan ke teman-teman Nora, jika dulu ia hampir saja berhasil menyingkap rahasia tentang troll. Tapi justru Tobias karena itu ia dimasukkan ke dalam penjara.
Nora berusaha mencegah ayahnya menceritakan dongeng itu. Tobias lalu menunjukkan foto temanya yang bernama Kittelsen yang sangat paham masalah troll. Dulu Kittelsen datang ke Norwegia karena program kristenisasi di negara itu. Setelah peristiwa itu, Kittelsen diangkat menjadi penjaga gerbang istana kerajaan. Tobias kemudian terlihat bergegas berkemas-kemas. Ia merasa harus diikutkan dalam proyek negara kali ini. Ia mengatakan pada Nora harus secepatnya bertindak sekarang ini. Tobias lalu mengajak mereka semua untuk tak membuang-buang waktu. Chris lalu membawa mereka semua ke tempat terakhir yang diyakini di mana jejak kaki troll berhenti. Pilot helikopter kemudian mendaratkan mereka semua ke tempat itu. Tobias tak menyia-nyiakan waktu untuk segera memeriksa lokasi. Sementara Nora dan yang lain hanya melihat dari kejauhan. Nora berkata pada teman-temannya jika ayahnya dulu sempat dirawat di sebuah klinik kejiwaan. Hal itu terjadi setelah ayahnya kehilangan pekerjaannya. Saat Nora mendekati ayahnya, Tobias menunjukkan jika arah peta yang mereka miliki terbalik. Tobias kemudian mengamati wajah putrinya yang telah lama tak bersamanya. Ia sangat bahagia karena bisa berpetualang dengan putrinya itu. Tak beberapa lama mereka terlihat berdebat kembali seperti masa dulu. Nora masih menganggap jika kisah tentang troll hanya sebatas tahayul. Tiba-tiba Nora mencium aroma yang sangat dikenalnya. Bau itu adalah aroma hipernatural. Tak disangka di belakang Nora, nampak sebuah bola mata yang sangat besar. Inilah pertama kalinya Nora bertemu dengan makhluk bernama troll. Dan ketegangan pun terjadi di tempat itu. Ketegangan yang sama dirasakan oleh staf kantor pusat komando yang melihat dari kamera di helikopter. Akhirnya rombongan Nora tiba dengan selamat di markas kemiliteran terdekat. Melalui sebuah sambungan jarak jauh Tobias mencoba mengatakan bahwa mereka saat ini berhadapan dengan troll. Tobias lalu menganjurkan untuk tak membuat jalur kereta melalui pegunungan Dovre. Mendengar penjelasan Tobias, Fred justru berkeinginan untuk segera menghabisi makhluk itu. Menteri Pertahanan Fred tak peduli Tobias telah melakukan penelitian selama 20 tahun mengenai troll. Ia kemudian meminta petugas untuk mengeluarkan Tobias dari ruangan itu. Nora kembali meminta kepada Perdana Menteri untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Tapi Morbeck memutuskan mulai saat ini masalah troll akan ditangani oleh pihak angkatan bersenjata. Nora setengah berlari mendatangi Chris dan meminta untuk mengikut sertakan mereka. Chris akhirnya mengizinkan asal mereka sebatas memantau saja. Malam itu juga Chris bersama pasukan dan yang lain berangkat menuju ke lokasi di mana troll berada. Sampau di tempat itu pasukan militer di bawah komando Kapten Chris mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian mereka mempersiapkan diri pada posisinya masing-masing. Sebuah drone berkamera diluncurkan dan dihubungkan ke markas pusat. Sambil menunggu segala sesuatunya, Nora berjalan ke depan sambil melihat ke sekitarnya. Tobias tak lama kemudian menyusul dan berdiri di sampingnya. Nora masih teringat kisah troll yang diceritakan ayah dan ibunya. Mereka berdua saat ini hanyut akan kenangan di masa lalu. Tobias senang melihat Nora tumbuh dewasa dan masih teringat dongeng yang mereka ceritakan dan sebentar lagi Nora akan melihat bahwa itu bukanlah sekedar dongeng. Tiba-tiba mereka merasakan akan keberadaan troll. Nora mencium aroma hipernatural mendekat ke arahnya. Dan pertempuran seru pun segera dimulai. Di suatu momen, Tobias berdiri di depan troll dan mencoba untuk menenangkannya. Saat itu Tobias seperti bisa berkomunikasi dengannya. Namun keadaan menjadi runyam saat alat berat militer menembakinya. Karena mendapat serangan seperti itu, troll menjadi mengamuk kembali. Akibatnya Tobias menjadi sasaran amukan itu. Tubuhnya terlempar cukup jauh dan mendarat dengan keras ke tanah. Hal itu menyebabkan Tobias menjadi sekarat. Setelah melakukan penyerangan, entah kenapa troll berbalik arah meninggalkan tempat itu. Sebelum meninggal, Tobias mengatakan pada Nora tentang istana, raja dan rumah. Setelah mengatakan demikian, Tobias pun menghembuskan nafas terakhirnya. Nora sangat terpukul mendapati kematian ayahnya. Ia pun menangis di atas tubuh ayahnya. Malam itu Nora mengingat kembali Tobias melalui barang-barang peninggalannya. Kemudian Nora teringat kata-kata terakhir ayahnya tentang istana, raja dan rumah.
Karena kelelahan akhirnya Nora pun sempat tertidur. Ia bangun di saat Andreas dan Chris membawakan minuman hangat untuknya. Chris memberitahu Nora jika para petinggi militer sedang menyiapkan serangan udara. Nora tak tahu kenapa menjadi panik mendengar berita itu. Ia lalu meminta pendapat mereka tentang segala sesuatu mengenai troll menurut dongeng yang pernah mereka dengar. Andreas teringat perkataan Tobias tentang teman Tobias yang bernama Kittelsen. Kittelsen mengatakan jika troll takut akan matahari, Oa juga mendengar jika troll jangan dikasih makan selepas tengah malam. Dari buku sejarah Kritea Asi, Nora mendapatkan cerita tentang troll yang ketakutan jika mendengar bunyi lonceng gereja. Mereka bertiga menghadap Fred dan mencoba untuk menyampaikan gagasannya. Tapi Fred tak ingin bekerja hanya berdasarkan tahayul belaka. Ia bersikeras secepatnya akan melakukan serangan udara. Chris mencoba menjelaskan jika peralatan militer saat ini tak efektif. Sebaliknya mitos tentang troll patut untuk dipertimbangkan. Menurut cerita, troll keluar jika ia mendengar bunyi lonceng gereja. Dengan menggunakan batu, troll berusaha melempar lonceng itu. Akhirnya Perdana Menteri Morbek mau menanggapi usulan itu. Troll saat ini sedang bergerak ke taman hiburan Hundervossen. Pada saat itu kondisi taman sedang ramai dikunjungi oleh para warga. Tak berselang lama, para pengunjung merasakan adanya getaran gempa di tempat itu. Tak lama kemudian kemunculan sosok troll membuat heboh semua orang. Dari kejauhan angkatan udara dengan membawa lonceng besar menuju ke arah troll berdiri. Dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Lewat kejadian kemarin, media berlomba-lomba untuk menyiarkan pemberitaan tentang troll. Dari biro media lokal maupun internasional saat ini sedang menyiarkan berita itu. Mereka berharap pemerintah Norwegia bisa secepatnya menyelesaikan masalah itu. Tak sedikit negara-negara lain menawarkan jasa untuk membantu pemerintah Norwegia. Tapi saat ini pemerintah Norwegia merasa mampu mengatasinya. Di depan Perdana Menteri, Nora meminta waktu sedikit lagi untuk melakukan penelitian. Morbek merasa tak bisa lagi karena perlunya langkah untuk mengatasi masalah troll dan menetapkan itu sebagai ancaman nasional. Lalu Perdana Menteri memutuskan bahwa tugas Nora sudah cukup sampai di sini. Saat menjumpai Andreas, ia sendiri tak bisa melakukan apa-apa atas keputusan Perdana Menteri. Chris juga berusaha menemui Nora sekedar mengucapkan salam perpisahan. Chris meminta pada Nora untuk tetap menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Perdana Menteri bersama yang lain kemudian melanjutkan rapat tanpa keberadaan Nora. Fred mengusulkan untuk menggunakan roket yang menjadi proyek rahasia negara. Saat ini roket itu belum pernah digunakan sama sekali. Hal itu mendapat pertentangan dari Andreas. Ia menganggap roket itu akan mengakibatkan kerusakan parah seluruh kota. Sikap Andreas ini justru membuatnya dikeluarkan dari ruang rapat. Sekeluarnya dari ruangan itu, Andreas segera menghampiri Nora. Kemudian mereka berdua naik ke dalam mobil dan melakukan langkahnya sendiri untuk mengatasi masalah itu. Perdana Menteri akhirnya muncul di depan publik dan memberikan pidatonya secara nasional. Ia menyampaikan jika pemerintah saat ini tengah serius menghadapi ancaman dari troll. Morbek mengatakan perlunya adanya tindakan untuk mengevakuasi warga ibu kota. Troll kali ini sedang dalam perjalanan menuju ke arah ibu kota Oslo. Perdana Menteri mengharapkan rakyat bersama-sama untuk menghadapi masalah ini. Di dalam mobil, Nora membuka catatan milik mendiang ayahnya. Di sana ia menemukan kata Sinding. Andreas yang melihat catatan itu langsung memaknai kata itu dengan nama seorang pejabat senior di istana. Akhirnya Nora teringat perkataan ayahnya sebelum meninggal yaitu, istana, raja dan rumah. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke istana kerajaan untuk menemui Richard Sinding. Andreas pun lalu mutar mobil dan langsung menuju ke sana. Mereka akhirnya tiba di depan pintu gerbang kerajaan. Mereka disambut para penjaga gerbang kerajaan dan dengan alasan apapun tak diperbolehkan masuk. Andreas mencoba mengatakan bahwa ia adalah asisten Perdana Menteri. Tetap saja hal itu tak membuat para penjaga untuk mengizinkan masuk. Sampai akhirnya Sinding datang dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Sinding ternyata sudah menduga jika suatu saat Nora akan datang menemuinya. Ia yakini keturunan dari Tobias Tinderman akan datang kepadanya. Sinding lalu membawa mereka masuk.
Sinding menceritakan pada Nora jika Tobias adalah orang yang baik. Tapi ia tak bisa membiarkan Tobias untuk melanjutkan penelitiannya kala itu. Sinding beranggapan jika mendirikan kerajaan di atas kerajaan orang lain akan mendapatkan kejayaan. Kemudian Sinding membawa mereka menuju ke ruang bawah tanah. Alangkah terkejutnya Nora karena di ruangan itu banyak ditemukan fosil-fosil troll. Sinding menjelaskan jika kerajaan Norwegia saat ini dibangun di atas kerajaan troll yang sudah runtuh. Ternyata ruangan bawah tanah itu adalah dulunya tempat kerajaan troll. Hingga bersama program kristenisasi, banyak troll yang dibunuh demi keyakinan yang baru. Seseorang sempat menyelamatkan putra mahkota dan membawanya ke pegunungan Dovre. Jika troll sekarang ini sedang menuju ke Oslo, berarti ia akan pulang ke rumahnya. Saat Nora menyinari fosil seorang troll, tiba-tiba tulangnya mengeluarkan asap. Dari sini Nora menjadi tahu kenapa troll tak tahan sinar matahari. Nora segera meminta Sinding untuk menyiapkan rencana selanjutnya. Sementara itu tentara militer mulai melihat kedatangan troll dari kejauhan. Dan kali ini mereka mau tak mau harus bersiap untuk menghadapi makhluk bernama troll itu. Di markas pusat sedang mengalami kepanikan luar biasa karena senjata militer saat ini tak efektif untuk menghadapi troll. Akhirnya Perdana Menteri meminta untuk menyiapkan roket yang diyakini mampu mengatasi ancaman dari troll. Nora dan Andreas kemudian menghubungi Chris agar mau membantu rencana mereka. Hingga akhirnya Chris tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Jenderal Lundre bersama Menteri Pertahanan Fred tengah sibuk menyiapkan senjata untuk menghabisi troll. Tak lama kemudian sebuah pesawat tempur meluncur sambil membawa roket penghancur. Dari kantor pusat komando, Sigrid menghubungi Andreas memberitahu jika penghancuran kota Oslo telah dimulai. Andreas kemudian meminta pada Sigrid untuk sebisa mungkin mengulur waktu. Ia lalu meminta pada Sigrid untuk meretas sistem di tempat itu. Sementara Nora bersama Andreas sedang bersiap dengan rencana mereka. Chris mencoba menghubungi temannya untuk mengirimkan armada kavaleri mobil ke tempatnya. Mobil itu harus dipasangi lampu-lampu yang besar. Menteri Pertahanan Fred dan Jenderal Lundre menerima kegagalan peluncuran roket dari pilot pesawat tempur. Hal itu disebabkan karena adanya kerusakan sistem saat ini. Ternyata apa yang dilakukan Sigrid membuahkan hasil. Nora sedang bersiap di atas mobil dengan Andreas. Saat ini Nora merencanakan agar troll nantinya bisa dipancing untuk mengikuti mereka. Rencananya Nora harus bisa mencegah troll memasuki ibu kota. Nora kemudian menyalakan mesin mobil dan ketegangan pun akan segera dimulai. Chris mencoba untuk mengumpulkan pasukannya. Di hadapan pasukan, Chris mengatakan jika sebentar lagi mereka menghadapi musuh yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Lalu Chris terus menyemangati pasukannya agar melakukan yang terbaik di posisinya masing-masing. Nora sempat menjatuhkan fosil kepala troll saat menghindari barikade jembatan yang telah ditutup untuk jalur evakuasi. Troll yang menyusul dari belakang segera mengambil fosil itu. Ia mulai berkaca pada sebuah jendela gedung. Saat jari telunjuknya menyentuh kaca jendela, tiba-tiba kaca itu pecah. Karena kaget, ia melepaskan fosil yang ada di tangannya. Fosil itu meluncur jatuh ke bawah dan hancur. Melihat fosil itu pecah, troll menjadi lebih beringas. Troll kembali melakukan pengejaran terhadap Nora. Dan keseruan pun berlanjut kembali. Di markas pusat, Fred akhirnya menemukan siapa yang telah menyabotase tempat mereka. Ia segera merampas laptop yang dibawa Sigrid dan memperingatkan konsekuensi besar yang akan diterimanya setelah ini. Ketegangan demi ketegangan kini mulai mendekati puncaknya. Nora terus kencang melaju menuju ke tempat KRS. Sementara itu pesawat tempur tengah bersiap kembali untuk melakukan aksinya. Dan Chris saat ini sedikit cemas menjelang kedatangan troll ke arahnya. Di saat-saat terakhir,
Jenderal Lundre memerintahkan kepada pilot pesawat tempur untuk membatalkan penembakan. Hal itu ia putuskan setelah mendapatkan laporan dari pilot jika di sekitar tempat berdiri troll banyak warga sipil. Fred tak terima keputusan Lundre membatalkan penembakan, ia lalu mengambil alih perintah. Belum sempat ia memberikan komando, Sigrid datang lalu memukul wajahnya. Tubuh troll yang terperangkap dalam cahaya, sedikit demi sedikit mulai mengeluarkan asap. Nora baru sadar jika hal itu akan menewaskan troll. Ia lalu meminta pada Chris untuk membatalkan aksinya. Karena tak ada tanggapan, Nora kemudian berlari dan mematikan semua lampu. Setelah itu Nora bergegas menemui troll dan dengan tangannya ia mengisyaratkan agar troll pergi dari tempat itu. Tapi semuanya sudah terlambat, perlahan matahari terbit dan sinar yang mulai menyinari wajah troll. Perlahan tubuh troll ambruk dan matanya sedikit demi sedikit mulai menutup. Troll kali ini tewas dan menjadi sebuah bukit kecil. Tak lama kemudian rombongan Perdana Menteri dan beberapa pejabat tinggi negara datang ke tempat itu. Sekeluarnya dari mobil, Nora berpapasan dengan Perdana Menteri. Morbek berkata pada Nora jika ia tak bisa harus mengatakan seperti apa. Nora hanya tersenyum dan berlalu dari tempat itu. Andreas mendatang Perdana Menteri hanya untuk mengatakan jika ia telah berhenti dari pekerjaannya. Lalu mereka berdua berjalan beriringan. Dalam keyakinan mereka masih ada troll yang lain yang saat ini tengah bersembunyi di dalam gua. Sekian kisah seru kita kali ini. Ketemu lagi di lain kisah dan kesempatan. Tetap semangat dan sampai jumpa.